Hi, all Indonesian students. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Well, sebelum kita discuss our first English lesson, I would like to introduce myself. So, who am I? I'm Gloria Follow, your English teacher. Baik, teman-teman, saya yakin banyak dari teman-teman yang sedang menonton video ini mungkin sudah belajar bahasa Inggris 3 tahun, selama 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, atau mungkin sampai university. Tapi mungkin masih susah atau kesulitan ngomong bahasa Inggris. Why? Because you do not know how to make the correct sentence. Mungkin masih bingung nih, oh kalimatnya sudah benar atau belum. Nah, berdasarkan fakta ini, based on this fact, I then decided to make or create this video. Akhirnya salah satu alasan kenapa saya mau membuat video ini. So, based on my own personal experience, jadi menurut saya semua orang itu bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar kalau mereka tahu the first lesson that they must learn. Pelajaran pertama yang harus mereka pelajari. So that's why in this video saya tulis judulnya kamu harus tahu ini. Kamu harus tahu ini kalau kamu mau bisa bahasa Inggris. Apakah itu? Langsung saja. Yeah, that's part of speech. Jenis kata. This is really crucial or important. Sangat penting biar teman-teman itu buat kalimatnya itu baik dan benar. Kenapa? Because dengan tahu jenis kata, if you know part of speech, you will be able to make sentence correctly. Entah itu kalimat yang ada kata kerja atau kalimat yang tidak ada kata kerja. Itu salah satu tujuan tahu part of speech atau jenis-jenis kata. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita jarang pelajari tentang itu, but in English, it is a must. Itu adalah sebuah keharusan. So, in English we have eight parts of speech. Ada 8 jenis kata yang harus teman-teman ketahui. I think this is the first lesson you must learn before you learn tenses and etc. Sebelum belajar tenses lain-lain itu, teman-teman harus tahu ini. Oke, yang pertama we have noun. In dictionary, kalau dicek di dictionary, contoh teman-teman ketik kata John atau dog, nanti bakalan muncul artinya plus ada singkatan N. Oh, berarti dog adalah jenis kata benda. Atau contoh teman-teman ketik mother, terus nanti muncul artinya mama atau ibu, lalu ada singkatan ini N. It means that, okay, mother is a noun. Berarti ibu itu jenis katanya adalah kata benda. So, what is noun? Noun is a word that names person, place, or object. Jadi kalau benda, ngomongin benda berarti it's about benda hidup atau benda mati. Kalau benda hidup, contohnya John, dog, snake, mother, father, teacher, dragon, you, pokoknya yang hidup semua deh. That's a noun, kata benda, ataupun yang mati, contoh money. Money is a unliving thing. Benda abiotik ya, bukan hidup. Atau air, udara, walaupun tidak terlihat, it is a noun. Kemudian ada juga table, cloud, beauty, experience. Nah, itu banyak sih kata-kata benda. Kata-kata benda biasa berfungsi sebagai subjek atau object in a sentence. So you must know this. Oke, biar teman-teman tahu contoh kata benda yang lain, teman-teman bisa search atau lihat artikel apapun itu, terus
cari artinya, terus tulis jenis kata benda yang teman-teman tahu. Bisa ditulis di kolom komentar kita ya. Let's move to the next part of speech. What is it? It is adjective, kata sifat. Kata sifat itu biasa singkatannya ADJ, ADJ ya di kamus. Jadi kata sifat ya berarti karakter ya, menjelaskan karakter atau mendeskripsikan sesuatu. Contoh, kind, polite, stingy, easy, hard, short, far, near, old, dan seterusnya. So on. So on sini makanya seterusnya ya. Itu jenis kata sifat. Biasanya we use an adjective to describe a noun. Untuk menjelaskan kata benda. Contohnya, ibu yang cantik. Berarti a beautiful mother. Mother kata benda, beautiful adjective. Jadi adjective menjelaskan tentang kata benda. Teman-teman bisa cari adjective yang teman-teman tahu, kata sifat, lalu ditulis di buku catatan atau bisa di kolom komentar kita di video ini. The third one we have verb. Nah, ini sering verb, jenis kata kerja ini sering dipakai dalam kalimat. Sama juga adjective, saya rasa, and noun, semuanya dipakai kok dalam kalimat apapun itu. Nah, verb adalah kata yang menunjukkan aksi. Jadi contoh jalan. Jalan itu kan berarti tubuh kita ada there is an action, physical action, atau nulis berarti kan ada kegiatan tuh, atau mandi itu kan juga ada kegiatan. Jadi kalau everything that is related to an action, it is a verb. Biasanya digolongkan ke jenis kata kerja. Contohnya study, watch, walk, clean, close, open, fix, repair, send, share. Bahkan love itu juga kata kerja. Karena itu adalah sebuah tindakan. Etc. ini dan lain-lain. Itu bukan kata kerja ya. Oke, teman-teman bisa tulis contoh kata kerja yang teman-teman tahu di kolom komentar. The next one, we have pronoun. Nah, pronoun ini apa? Kata ganti. Kalau di kamus, biasanya singkatannya ini, pro. Bukan pro player. Di Mobile Legends atau apapun itu. Pro di sini, it means pronoun, kata ganti. So, pronoun is like to replace a noun, menggantikan kata benda. Contoh, kalau punya teman namanya John, kalau kita tidak pengen sebut John, kita bisa ganti dengan kata he, because John adalah laki-laki. John di sini berarti John, menggantikan John. Atau let's say you have a friend who is Vivi atau Lydia, which is a woman, seorang perempuan, contohnya Vivi, kita ganti dengan she, itu karena perempuan. Atau you, kamu, I, saya, they. Contoh students. Siswanya banyak. Kita tidak pengen sebut students are, kita bisa ganti dengan they are. They are. They di sini menggantikan students, mengganti kata benda itu sendiri. Students, we berarti kita. Contoh ada saya, ada John, ada Vivi. Itu saya pengen bilang kami bertiga, we say we. Tidak harus sebut saya, John, Vivi. Saya ganti saja dengan kata we. So it's a pronoun. Ada juga demonstrative pronoun, kata ganti kayak nunjuk. Contohnya that, those, this, this. Itu banyak, itu ini yang jumlahnya satu, banyak. This ini jumlahnya satu. This ini tapi banyak. Nah, teman-teman bisa nyari contoh-contoh pronoun words, lalu ditulis di buku catatan, atau you can type in kolom komentar kita. Oke, kita punya 4 lagi.
4 parts of speech. The next we have preposition. Kalau di kamus ada keterangan prep, itu berarti preposisi, preposition, kata depan nih. Jadi contoh teman-teman buka kamus, ketik in, nanti bakalan muncul arti plus ada keterangan prep. Oh, berarti tahu nih, in itu berarti masuk kata preposisi. Kalau ketik in terus ada dalam kurung V, berarti itu masuk ke verb, kata kerja yang tadi sudah dibahas. Nah, preposition ini tujuannya untuk menghubungkan kata. Contoh, kita punya banyak. Actually, there are lots of preposition words. Contoh di sini, we have in, on, at, of, to, for, from, with, without, about, around, etc. etc. Ini dan lain-lain. About, around, itu kata preposisi. Preposition, kata depan. Yeah, you can try to search it on Google, kemudian nanti tulis contoh kata preposisinya di kolom komentar atau di buku catatan teman-teman. The next one we have conjunction. What's conjunction? It is kata penghubung. Kata penghubung biasa C-O-N-J. Yeah. Conjunction. Biasa untuk menghubungkan kalimat. Kita punya and, or, but, because, or, although, even though, dan masih banyak lain. Teman-teman bisa search, lalu tulis di buku catatan. Oke, berarti sudah 6 ya. We have already learned 6 part of speech. And the next one is adverb. What is adverb? Itu menerangkan bagaimana sebuah aksi atau verb tadi, kegiatan atau aksi dilakukan. Adverb usually singkatannya ADV, ADF. Contoh nih, teman-teman ketik slowly di kamus, atau nyari di kamus, biasanya dalam kurung ada tulis ADV. Oh, berarti itu kata slowly is an adverb. Berarti slowly ini masuk ke jenis kata keterangan. Biasanya itu ciri khas dari an adverb itu adalah selalu ada imbuhan ly. Quickly, slowly, fluently. Nah, banyak sih. Ada juga adverb of frequency, kayak seberapa sering, keterangan seberapa sering. Kita punya always, usually, seldom, often. Nah, itu biasa muncul di simple present tense. So that's why you should know. Di sini, kalau adverb ini diaplikasikan in a sentence, it will be like this. Contoh, I sing beautifully. Sing ini berarti verb ya. Kenapa? Karena itu ada aksi. Tubuh kita melakukan movement, pergerakan. Nyanyi kan, mulut bergerak. I sing, berarti sing ini verb. Beautifully, it is an adverb. Menerangkan, oh, nyanyinya seperti apa. Entah itu slowly, beautifully, atau apapun itu. Nah, teman-teman bisa, you can try to find out another adjective word example. Okay, the last one, we have interjection. Apa itu interjection? It is kata seru. Kayak contoh nih teman-teman kecepit pintu, bakalan there is an expression, kayak ekspresi, aduh, how? Nah, that's an interjection. Kita punya who's high, kayak lagi marah itu kan, kayak Hulk, hijau, like my background, ya. It is an interjection, atau kayak when you see something and it is disgusting, kayak menjijikkan, itu biasa kan cewek-cewek yang ew. So it is an interjection, bukan kata atau apa, tapi kayak ekspresi yang dalam berupa bunyi suara atau apapun itu. So that is an interjection. You can find out any interjection
example words di Google atau apapun itu, terus bisa ditulis di buku catatan atau di kolom komentar kita di video ini. So, yeah, I think that's all. 8 jenis kata yang harus teman-teman tahu, karena ini bakalan menjadi basic or pegangan yang sangat-sangat penting, biar nanti ketika belajar tenses atau apapun itu, it will be easier for you to make sentences and etc. Bakalan gampang kalau teman-teman sudah tahu 8 jenis kata bahasa Inggris ini. So, kamu harus tahu part of speech, 8 jenis kata tadi. Kalau teman-teman mau bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar. So, I think that's all. Nanti next video kita bakalan bahas next lesson tentang phrase atau frasa kumpulan kata. Okay. Say bye-bye and see you in the next video. Keep on learning.